Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bungga Odam Alfata, NIM 1872050016. Saya dari kelas pendidikan ekonomi A. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah dari teori ekonomi makro. Langsung saja ke pembahasan pertama. Pembahasan pertama tentang pendapatan nasional keseimbangan. Keseimbangan pendapatan nasional atau dapat dikatakan juga sebagai equilibrium national income adalah suatu keinginan masyarakat untuk melakukan pengeluaran pembelanjaan atau pengeluaran untuk membeli barang dan jasa. Misalnya konsumsi pemerintah, perusahaan yang melakukan investasi, serta kegiatan ekspor dan impor. Contoh-contoh tersebut sama halnya dengan penawaran barang dan jasa atau keinginan pemerintah, penguasa, dan masyarakat untuk menghasilkan barang dan jasa yang meliputi agregat suplai. Pendapatan nasional merupakan rata-rata pendapatan yang diterima oleh seluruh sektor rumah tangga pada suatu negara dari penerahan berbagai faktor produksi dalam suatu periode tertentu atau selama 1 tahun. Langsung saja kita ke pembahasan kedua. Untuk dapat mengukur laju tingkat pembangunan dan perkembangan kesejahteraan masyarakat dari suatu negara dari waktu ke waktu, maka suatu negara haruslah menghitung pendapatan nasional sebagai indikator lalu membangun negara. Salah satu cara untuk menentukan besaran pendapat nasional adalah dengan metode penghitungan pendapatan nasional yang sudah ditetapkan. Pendapatan nasional keseimbangan dapat diartikan juga sebagai pendapatan nasional di mana tidak ada satupun kekuatan dari faktor-faktor ekonomi yang memiliki cenderungan untuk mempengaruhinya. Pendapatan nasional keseimbangan merupakan persyaratan dari kontribusi pelaku ekonomi, sedangkan pendapatan nasional merupakan identitasnya. Keseimbangan pendapatan nasional memiliki parameter keseimbangan yang harus dipenuhi baik untuk 2 sektor, 3 sektor, maupun 4 sektor. Perekonomian 2 sektor merupakan perekonomian terdiri dari rumah tangga, konsumen RTK, dan perusahaan atau rumah tangga produsen RTP. Adapun hubungan antara RTK dan RTP ditunjukkan dalam perekonomian 2 sektor, yaitu untuk melayani pemerintahan masyarakat akan barang dan jasa. RTP memerlukan faktor-faktor produksi yang berdiri dari tenaga kerja, tanah, dan modal. Faktor-faktor produksi tersebut diperoleh dari RTK dan dibayar dengan balas jasa berupa upah atau gaji, laba sewa, dan bunga atau dividen. Pendapatan yang diterima oleh RTK ini dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan atau barang atau dan jasa yang dibutuhkan. Pembahasan selanjutnya, keseimbangan antara rumah tangga, konsumen, dan perusahaan dapat dilihat dari hal berikut ini, yaitu 1. Pada rumah tangga, konsumen terdapat 2 pilihan. Rumah tangga dalam menggunakan pendapatan disponibelnya, yakni untuk mengkonsumsi barang dan jasa, serta untuk tabungan. Konsumsi sendiri menjadi satu-satunya unsur GNP yang berdasarkan diantaranya unsur lainnya. Besaran konsumsi ini sangat dipengaruhi oleh besaran pendapatan. 2. Pendapatan rumah tangga, produsen atau pada perusahaan terdapat 2 pilihan juga dalam menggunakan pendapatannya, antara lain untuk konsumsi barang dan jasa, serta untuk investasi. Investasi sendiri merupakan penambahan atau barang-barang modal yang dilakukan oleh sektor perusahaan. Pendapatan nasional keseimbangan ketika antara pengeluaran konsumen untuk barang dan jasa dengan produsen seimbang dalam menghasilkan barang dan jasa. Kegiatan konsumen adalah kegiatan ketika konsumen membelanjakan pendapatannya dan sisanya ditabungkan. Sedangkan dari sisi produsen, pendapatannya adalah barang dan jasa yang dihasilkan dan terdiri atas barang konsumsi dan investasi. Investasi merupakan hubungan antara tingkat pendapatan nasional dengan tingkat investasi secara matematis. Perekonomian 3 sektor, yakni perekonomian terdiri dari sektor-sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Pada perekonomian 3 sektor ini, hal yang diperlukan diperhatikan adalah peranan
dan pengaruh pemerintah atas kegiatan dalam suatu perekonomian. Pada perekonomian tiga sektor ini, tidak ada kegiatan pendapatan luar negeri, yang artinya tidak ada barang dan jasa dijual ke luar negeri dan masyarakat, atau perusahaan pun tidak membeli dan menggunakan barang serta jasa yang diimpor. Keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian tiga sektor ini dibedakan menjadi dua, yaitu perekonomian di mana sistem pajak dan adalah pajak, dan dalam perekonomian di mana terdapat pajak yang ini pajak proporsional. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam membuat perubahan dalam sistem perpajakan atau perbelanjaan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi disebut dengan kebijakan fiskal. Adanya campur tangan dari pemerintah menimbulkan dua perubahan penting, yakni sebagai berikut. 1. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah mengurangi pengeluaran agregat. 2. Pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan yang dapat mengakibatkan naiknya pembelanjaan agregat hasil proses agregasi. Selain itu, peran pemerintah dalam perekonomian di sini adalah sebagai penyedia barang publik, di mana penyediaan tersebut memerlukan pembiayaan yang berasal dari pajak. Pembelanjaan pemerintah atau diklarifikasi menjadi dua bagian, yakni sebagai berikut. 1. Pengeluaran rutin yang berupa belanja pegawai, belanja barang, bunga, cicilan, utang, atau yang lain-lain. 2. Pengeluaran pembangunan yang berupa pembangunan fisik atau non-fisik, pembangunan fisik serta meliputi jalan, jembatan, gedung-gedung, dan lain-lain. Sedangkan pembangunan non-fisik meliputi pelatihan dan pembangunan spiritual lainnya. Perekonomian sektor masuk dalam keadaan perekonomi terbuka yang memiliki hubungan ekonomi dengan negara-negara lain. Dalam perekonomian terbuka, maka sebagai produksi yang diproduksinya di dalam negeri diekspor atau dijual di luar negeri dan sebaliknya. Terdapat pula barang luar negeri yang diimpor ke Indonesia. Jenis perekonomian tersebut adalah perekonomian terbuka atau perekonomian passektor. Model perekonomian passektor terlihat dengan adanya kegiatan dalam bentuk ekspor impor dan pertukaran di faktor produksi, sehingga muncul istilah pembanggaan internasional. Dalam perekonomian passektor, kita akan meliputi dua pelaku ekonomi, yaitu pelaku ekonomi dalam negeri dan pelaku ekonomi luar negeri, maka saling berhubungan sehingga menghasilkan kegiatan ekonomi yang aktif. Terima kasih, sekian dari saya, Penggoda Malfata mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.